Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang 01. Kali ini saya lagi mengerjakan satu buah motor Vario FI ya teman-temanku semua. Jadi permasalahan pada motor ini merebat ya ketika dihidupkan kemudian ditarik gas. Motor ini merebat, melempem dan mati juga ya teman-temanku semua. Jadi permasalahan pada motor ini ketika saya mencari kerusakan bagian indikatornya, tidak ada kedipan sama sekali ya, tidak ada kedipan. Jadi kita akan periksa di bagian yang pertama seperti biasa, di bagian full pumpnya ya teman-temanku semua. Di bagian full pumpnya tapi sebelum kita periksa di bagian full pumpnya agar lebih mudah pengerjaannya dan lebih waspada ya, sebaiknya kita menggunakan alat seperti ini ya teman-temanku semua. Alat seperti ini sehingga kerjanya maksimal ya. Jadi bagaimana cara memeriksanya? Kita cukup colokan satu di bagian full pumpnya ya, yang satunya lagi yang menuju ke injektornya ya teman-temanku semua. Jadi ketika kunci di on kan, jikalau jarumnya ini bergerak naik ke angka 40 atau kisaran 30 ke 40, artinya full pump, tekanan full pump ini dalam posisi normal ya, bisa masih digunakan ya teman-temanku semua. Tetapi jikalau di bawah 30 ya, itu artinya tekanan full pump sudah lemah ya. Nah, dan kali ini pada motor ini saya sudah periksa tadi di bagian full pumpnya, ternyata full pumpnya masih dalam posisi normal ya. Dalam posisi normal ya. Terus saya bagian dan saya akan coba mengunci kontak kan ya, atau on kan kunci kontaknya. Lalu perhatikan ya, perhatikan di bagian jarumnya ini apakah bergerak atau tidak ya. Itu artinya gerakannya atau jarum ini naik ke angka kisaran 30 ke atas ya, hingga 40. Jadi full pump ini masih normal ya teman-temanku semua. Dan lanjut kita periksa di bagian injektornya ya. Nah, di bagian sini ya teman-temanku semua. Mohon maaf saya tidak memvideokan tadi cara membersihkannya karena sudah ada di video-video sebelumnya ya teman-temanku semua. Di sini ya, injektor ini saya sudah bersihkan tadi, tetapi motor ini masih saja belum sembuh juga ya teman-temanku semua. Saya sudah mencoba membersihkan. Nah, ciri-ciri jikalau ciri-ciri injektor ini bermasalah ya teman-temanku semua, ketika kita buka kemudian kita bersihkan, jikalau semburannya itu pol ya, apa lebih lemah ya, atau pol tidak nyembur, itu artinya injektornya sudah error ya teman-temanku semua. Tetapi jikalau di sela ya, semburannya agak seperti melebar ya teman-temanku semua, tidak pol, itu artinya injektornya masih normal. Oke teman-temanku semua. Jadi namun di sini setelah saya bersihkan injektornya, motor ini tetap saja tidak bisa normal ya, masih keadaan merebet ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Karena di bagian indikatornya tidak ada kedipan, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Langkah selanjutnya apa yang kita harus periksa, yaitu mencoba mencari kerusakan di indikatornya dengan caranya bagaimana? Kita buka di bagian DLC-nya ini teman-temanku semua ya. Karena jikalau tidak ada kedipan di bagian indikator yang ada di speedo ya, yang ada di sini, maaf, yang ada di sini ya teman-temanku semua, maka kita juga cukup membingungkan ya. Lalu di mana letak permasalahannya? Kita akan periksa di bagian DLC-nya. Oke, DLC-nya seperti ini, saya sudah buka tadi. Nah, di bagian DLC ini kita jumper di bagian sebelah kirinya ya. Di bagian sebelah kirinya di sini ada soket atau
kunciannya. Nah, kita perlukan di kunciannya ini. Nah, kita jumper yang sebelah kiri. Oke, teman-temanku semua, kita akan coba jumper, kemudian kunci kontak kita on kan. Nah, apakah ada kedipan di indikator lampu di speedonya ini atau tidak ya? Kemudian oke, kita akan jumper dulu seperti ini. Nah, ini sudah kita jumper ya. Ingat di sebelah kiri ya teman-temanku semua, di sebelah kiri kunciannya. Lalu kunci kontak kita on kan ya teman-teman. Nah, kita kunci kontak kita on kan. Lalu perhatikan kedipan di indikator ini apakah ada atau tidak. Oke, 1 2 1. Nah, artinya 21 ya teman-temanku semua, 21. Nah, di kedipan 21 ini apa jadinya permasalahannya? 21 itu tanda bahwa oksigennya atau O2 nya yang letaknya di bagian kanan mesin ya, kanan mesin kop ya, letaknya di sebelah sini ya teman-temanku semua, letaknya di bagian sini ya, di atas knalpotnya. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahannya, yaitu di bagian O2 nya atau oksigennya, kita nanti akan bersihkan di bagian O2 nya itu tadi ya teman-temanku semua. Nah, kesimpulannya teman-temanku semua, jikalau menemukan hal seperti ini, tanda kedipan itu di bagian indikatornya tidak ada ya, motor ini merebat, lalu bagaimana cara kita menentukan permasalahannya? Seperti itu tadi ya, kita jumper di bagian DLC nya yang sebelah kiri, pen sebelah kiri ya, sebelah kirinya pengaitan seperti ini ya, ini kan kancingannya ya di sini. Nah, di sebelah kirinya kita jumper dulu, kemudian kunci kontak kita on kan, lalu kita lihat kedipannya apakah ada atau tidak ya. Jikalau di sini ada kedipan seperti tadi, ada 21, berarti itu ada O2 nya, yaitu bagian oksigennya, letaknya di sini ya, letaknya di bagian sini ya, di dekat busi ya teman-teman semua. Nah, di situ ada satu kabel masuk di sana ya. Jadi setelah kita melakukan penjamperan, maka kita mengetahui permasalahannya di mana ya, teman-teman semua. Tetapi setelah intinya, jikalau kita sudah menjamper seperti ini, bisa jadi kedipannya ada 8 ya, maka intinya kedipan itu akan muncul yang bisa menentukan di mana letak permasalahannya pada motor seperti ini ya teman-temanku semua. Jadi seperti ini teman-temanku semua, kita akan bersihkan karena kita sudah mengetahui di mana letak permasalahannya. Semoga nanti bisa sembuh ya, karena ini sudah waktunya istirahat ya teman-temanku semua. Jadi nanti teman-temanku bisa memberikan masukan jikalau ada salah ya teman-temanku semua. Tapi ini cara saya dan biasa saya lakukan ya teman-temanku semua, sehingga apa manfaat dari cara ini menurut saya itu kita supaya kita tidak sembarangan mengganti part ya. Seperti misalkan kita menemukan permasalahan seperti ini, kedipannya tidak ada, kita ganti sensor-sensornya, tetap saja tidak bisa karena kita tidak menentukan di mana dulu letak permasalahannya. Jadi seperti itu teman-temanku semua. Maka jikalau menggunakan seperti ini, permasalahan insya Allah bisa selesaikan karena sudah ada petunjuk dari indikator kerusakannya ya teman-teman semua. Sekali lagi, jika ada salah kata atau cara penjelasannya yang kurang
pas, mohon maaf ya. Saya juga kasih satu ilmu yang lebih ya teman-temanku semua, sehingga saya butuh juga masukan-masukan dari teman-temanku semua. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.